manusia itu kan beragam banget ya? Nah, kira-kira apakah bisa dipelajari, Kak? Wah, bahasan menarik nih. Bener juga ya. Apakah perilaku itu sesuatu yang bisa kita pelajari? Nah, Piko, kebetulan banget. Hari ini kita mau belajar tentang social learning theory. Penasaran gak sih? Yuk, kalau penasaran, kita belajar bareng-bareng. Yeay! Teman-teman, pernahkah kita berpikir bagaimana sih sebenarnya cara mempelajari sebuah perilaku? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perilaku manusia itu sifatnya dinamis, kadang berubah-ubah, bahkan di tingkatan perkembangan tertentu mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia, tentu manusia memiliki pola perilaku yang berbeda. Nah, bisakah kita untuk mempelajari pola-pola tersebut? Tentu. Di sesi kali ini kita akan sama-sama mencoba mengulik tentang sebuah konsep bagaimana mempelajari perilaku manusia. Teman-teman sudah mengenali siapa itu Albert Bandura, seorang tokoh psikologi yang mencetuskan tentang social learning theory. Bahwasanya kita sebagai manusia memiliki sebuah plastisitas ataupun fleksibilitas untuk mempelajari berbagai perilaku dalam situasi yang berbeda-beda. Melalui rasa penasaran, melalui keingintahuan yang lain, manusia bisa mengobservasi perilaku-perilaku yang ditemui dan pada akhirnya memunculkan sebuah penilaian, kemudian memproduksi sebuah perilaku tertentu. Percayakah kita bahwa sejatinya perilaku itu merupakan sesuatu yang dibentuk dan juga dipelajari? Ada sebuah riset yang menarik yang dilakukan oleh Bandura kepada anak-anak. Seorang anak diperlihatkan dengan sebuah video orang dewasa yang sedang memukuli boneka, atau kita familiar mengenalnya dengan istilah bobodol. Kira-kira apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut setelah melihat tayangan ada seorang anak dewasa memukuli boneka? Apa yang terjadi? Ternyata anak tersebut juga menunjukkan sebuah perilaku yang hampir sama. Sikap agresif yang ditunjukkan oleh orang dewasa tersebut ternyata juga ditiru oleh anak-anak yang melihat tayangan tersebut. Jadi, satu hal yang bisa kita simpulkan bahwasanya perilaku itu dihasilkan dari sebuah proses yang namanya observasi. Kita mencoba untuk memberikan perhatian terhadap objek tertentu, setelahnya kita berusaha untuk memproduksi ataupun memberikan penilaian-penilaian. Setelah itu muncullah yang namanya produksi perilaku itu sendiri. Selain itu, perilaku juga bisa dimunculkan melalui yang namanya modeling. Ada hal-hal yang memang memberikan kita pancingan ataupun dorongan sehingga kita melakukan sesuatu seperti model ataupun yang dilakukan oleh orang lain yang kita pelajari tersebut. Selain itu, perilaku manusia itu juga bisa dihasilkan dari yang namanya pengalaman langsung. Kita mencoba sesuatu atau bisa dibilang trial and error, mencoba perilaku tertentu dan merasakan sendiri konsekuensi-konsekuensi dari perilaku yang kita lakukan tersebut. Nah, begitu ya? Betul, Piko. Berarti ketika aku melihat, terus mendengarkan orang sedang membuat kerajinan tangan, dan setelah itu aku mencoba membuatnya, itu aku sedang proses belajar juga, Kak. Betul banget, karena tadi Piko berusaha untuk melihat dengan mata, terus mungkin mendengar apa yang dijelaskan oleh orang yang sedang membuat kerajinan tangan tadi, dan Piko berusaha untuk melakukan hal serupa. Berarti ada sebuah proses observasi yang pada akhirnya mendorong Piko untuk memproduksi sebuah perilaku tertentu, seperti itu. Oke deh. Dalam social learning theory, Bandura juga menjelaskan bahwa sebenarnya manusia itu memiliki kemampuan untuk menguasai banyak skill, banyak pengetahuan, dan lain-lain. Dan ini juga merupakan sebuah proses belajar, sebuah proses untuk memproduksi perilaku-perilaku tertentu. Selain itu, Bandura juga memiliki sebuah konsep inti, Piko. Namanya adalah triadic reciprocal causation. Bahwasanya
Fungsi manusia merupakan hasil interaksi dari yang pertama, behavior atau perilaku. Yang kedua adalah unsur person atau manusia, dan yang ketiga adalah environment atau lingkungan. Jadi ketiga-tiganya saling mempengaruhi karena ada hubungan resiprokal, hubungan timbal balik. Satu sama lain saling mempengaruhi. Teman-teman, mari kita bahas satu persatu ketiga unsur tersebut. Yang pertama, person atau manusia merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan diri manusia. Bisa berubah faktor kognitif seperti memori, ataupun persepsi, dan juga melibatkan pengalaman, value, dan segala sesuatu yang sifatnya internal dalam diri manusia. Yang kedua, yaitu behavior. Behavior ini merupakan perilaku, bisa berupa action yang dilakukan oleh manusia, termasuk juga ekspresi dan juga verbal. Sementara yang ketiga adalah environment, yaitu segala sesuatu yang berada di luar diri manusia, sifatnya eksternal tetapi berpengaruh terhadap fungsi manusia itu sendiri. Apakah teman-teman sampai di sini bisa memahami? Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar kita. Seorang anak mendapatkan sepotong kue dari ayahnya. Setelah dimakan, kemudian dia menangis untuk mendapatkan potongan kue yang kedua dari anaknya. Ternyata, sang ayah tidak memberikan potongan kue kedua. Nah, perilaku ayah ini bisa kita coba analisis dari konsep triadic reciprocal causation tadi. Selain mempengaruhi behavior ayah, ternyata kondisi tadi juga berpengaruh terhadap sisi kognitif ayah atau person ayah itu sendiri. Sangat jelas bukan bahwasanya memang ada interaksi antara ketiga fungsi tersebut, person, behavior, dan environment. Selanjutnya, ada seorang anak yang memukul teman sebayanya karena merasa diganggu. Dia menangis sambil memunguti permen-permen yang berjatuhan. Kira-kira melihat situasi tersebut, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan? Kasus yang kedua, ada seorang ibu muda yang marah-marah kepada anaknya karena mendapat laporan dari tetangganya bahwa dia baru saja memukul keponakannya tersebut. Kira-kira melihat situasi seperti ini, melihat perilaku ibu tersebut, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan? Lalu, apabila kita berada di situasi tersebut, apa yang akan kita lakukan sebagai seorang manusia dewasa melihat ada kejadian tersebut di depan mata kita? Ayo, teman-teman, silahkan berpikir dan analisis kondisi tersebut berdasarkan konsep dari Bandura mengenai triadic reciprocal causation yang sudah kita bahas tadi. Dengan memahami konsep tersebut, kita juga tentunya bisa mengevaluasi dari setiap tindakan ataupun perilaku yang kita munculkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ajak teman-teman untuk mengamati atau mengobservasi lingkungan di sekitar kita. Coba temukan beberapa perilaku yang tampak. Setelah itu, kita analisis berdasarkan dengan konsep yang baru saja kita pelajari. Menarik bukan? Hal ini tentu bisa kita aplikasikan ke dalam konteks yang lebih luas lagi. Selamat mencoba! Jadi, Semua perilaku itu sebenarnya bisa kita pelajari. dan dengan memahami pola perilaku serta fungsi manusia itu sendiri akan menjadikan kita sebagai individu yang matang secara kognitif, emosi, dan sosial. Baik teman-teman, demikian tadi proses belajar kita. Semoga teman-teman semua bisa mengaplikasikannya dalam konteks-konteks yang lebih luas lagi. Sekian dan terima kasih.